Nah, kebayang nggak sih jutaan hektar hutan kita diubah jadi semacam lumbung pangan raksasa? Nah, di Indonesia, ini bukan cuma bayangan loh, ini adalah proyek super ambisius yang namanya food estate. Rencana besar buat menjamin makanan kita semua. Tapi, di balik janji-janji manisnya, ada sisi lain dari cerita ini yang perlu banget kita dengerin. Ya kalau dipikir-pikir, di atas kertas, idenya keren banget kan? Lumbung pangan super besar untuk negara yang mandiri pangan. Siapa coba yang nggak setuju? Tapi kita akan lihat nih, begitu gagasan besar ini turun ke lapangan, ceritanya jadi jauh lebih rumit. Penuh dengan tanda tanya. Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu mimpi besar di balik proyek food estate ini. Sebenarnya tujuannya apa sih? Jadi, misinya itu ada dua. Di satu sisi, menciptakan cadangan pangan nasional yang kuat, biar kita nggak usah lagi khawatir soal ketersediaan makanan. Di sisi lain, proyek ini diharapkan jadi mesin pendorong ekonomi yang kencang. Secara logika, ini kan resep jitu ya untuk Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Sekarang, biar adil, kita coba deh lihat proyek ini dari 3 sisi yang berbeda. Kita akan pakai sebuah kerangka evaluasi yang sederhana tapi powerful, yang bakal bikin semuanya jadi lebih jelas. Gini deh, anggap aja pembangunan yang berkelanjutan itu kayak kursi berkaki 3. Kaki pertamanya itu profit atau ekonomi, kaki kedua people atau masyarakat, dan kaki ketiga planet atau lingkungan kita. Nah, supaya kursinya bisa berdiri kokoh dan stabil, ketiga kakinya ini harus seimbang. Kalau satu aja rapuh atau lebih pendek, ya ambruk kursinya. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Pas kita pakai kacamata kursi 3 kaki ini buat melihat food estate, kita nemuin sesuatu yang agak mengkhawatirkan. Kaki profitnya, terutama buat korporasi besar, kelihatan kokoh banget. Tapi kaki people, kesejahteraan masyarakat adat, dan kaki planet, kesehatan ekosistem kita, justru kelihatan rapuh dan kayaknya kurang diperhatikan. Jadi intinya apa? Menurut analisis ini, proyek tersebut belum bisa dibilang pembangunan berkelanjutan. Kenapa? Ya karena itu tadi, dia terlalu fokus sama keuntungan, sampai-sampai mengabaikan nasib manusia dan kelestarian planet kita. Kursinya jadi timpang, nggak seimbang. Kondisi timpang ini sebenarnya membawa kita ke pertanyaan yang jauh lebih mendasar, teman-teman. Sebenarnya, apa sih nilai alam itu buat kita? Sesuatu yang bisa diganti dengan uang, atau sesuatu yang tak ternilai harganya? Ternyata ada 2 cara pandang yang berbeda banget. Yang pertama, sebut aja sustainability lemah. Pandangan ini bilang kalau hutan, sungai, itu bisa kok diganti sama pabrik atau teknologi. Kerusakan alam bisa dibayar pakai keuntungan ekonomi. Nah, di seberangnya, ada pandangan sustainability kuat, yang percaya kalau alam itu punya nilai sendiri, tak ternilai, dan nggak bisa digantikan sama apapun. Contoh gampangnya dari pandangan yang lemah tadi, begini. Hutan yang isinya macam-macam flora dan fauna, ditebang habis, lalu diganti sama ladang singkong semua yang seragam. Tujuannya buat menghasilkan uang. Di sini, alam itu posisinya cuma sebagai sumber daya yang siap dieksploitasi. Sebaliknya, dari kacamata yang kuat, ceritanya beda total. Hutan itu bukan cuma kumpulan pohon, ia adalah bagian dari jaring kehidupan yang super rumit dan saling terhubung. Kalau kita merusak satu bagian, kayak hutan, itu artinya kita mengancam seluruh sistem yang menopang hidup kita semua. Dari sudut pandang ini, alam bukan sumber daya, tapi sumber dari kehidupan itu sendiri. Terus pertanyaannya, siapa sih yang punya suara paling kenceng dalam sistem ini? Seringkali, dalam proyek sebesar ini, pemain utamanya yang suaranya paling didengar itu cuma ada 2, pemerintah dan korporasi. Dan disinilah sering terjadi tabrakan kepentingan. Di satu sisi, ada pemerintah dan korporasi yang fokusnya ke stabilitas dan profit. Tapi di sisi lain, ada masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanah dan sumber kehidupan mereka. Sayangnya, dalam pertarungan ini, suara masyarakat dan suara alam seringkali jadi yang pertama kali terabaikan. Oke, jadi kalau model yang sekarang ini ternyata banyak masalahnya, terus gimana dong? Apa nggak ada jalan lain? Eits, tunggu dulu. Tentu aja ada. Yuk kita jelajahi beberapa ide alternatif yang bisa menawarkan harapan baru. Kenalan yuk sama yang namanya ekonomi donat. Tenang, ini bukan buat dimakan ya. Coba bayangin bentuk donat. Nah, bagian rotinya yang empuk di tengah itu adalah ruang aman dan adil bagi kita, manusia. Tujuannya adalah gimana caranya kita semua bisa hidup di dalam zona aman itu, kebutuhan dasar terpenuhi, tapi tanpa jatuh ke lubang kemiskinan di tengah, dan juga tanpa merusak planet di sisi luarnya. Ide keren ini juga ditopang sama 3 pilar penting lainnya. Pertama, degrowth. Ini bukan berarti anti pertumbuhan ya, tapi lebih ke menggeser fokus kita dari sekedar numpuk materi ke kualitas hidup.
Kedua, kedaulatan pangan, yang artinya memberdayakan komunitas lokal buat ngurusin pangannya sendiri. Dan yang ketiga, ekosentrisme, sebuah cara pandang yang menghargai alam sebagai mitra, bukan objek eksploitasi. Intinya, ini semua bukan tentang menolak kemajuan atau balik ke zaman dulu. Sama sekali bukan. Ini tentang mendefinisikan ulang apa itu kemajuan. Solusinya mungkin bukan lubung pangan industri raksasa yang terpusat, tapi ribuan kebun-kebun komunitas yang beragam, yang dikelola oleh masyarakatnya sendiri, dan jadi lubung pangan alami yang lestari. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Saat kita memikirkan masa depan pangan kita, gambaran seperti apa sih yang muncul di kepala kita? Sebuah pabrik industri yang masif dan seragam? Atau sebuah jaring kehidupan yang kaya, beragam, dan adil? Pilihan ada di tangan kita.